Sejauh ini kita telah membahas bagaimana tentang perkembangan fisika kuantum dan kita telah sampai bagaimana cara kita mengkarakterisasi dari besaran-besaran kuantum. Yang mana kita mengkarakterisasi besaran kuantum dalam persamaan Schrödinger. Jadi kalau kita review lagi apa yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, kita telah membahas bagaimana asal muasal perkembangan fisika kuantum. Lalu kita juga telah membahas bagaimana dualisme gelombang partikel yang mana nantinya akan membawa kita pada salah satu interpretasi yang kita gunakan dalam dunia kuantum, yaitu interpretasi Born, di mana dalam dunia kuantum itu tidak ada yang deterministik. Ya, jadi indeterministik, tidak bisa ditentukan. Makanya dalam dunia kuantum kita menggunakan konsep probabilitas untuk menentukan kejadian atau keadaan dalam kuantum. Ya, nah terakhir kita telah membahas bagaimana formalisme dari persamaan Schrödinger. Ya, jadi bagaimana kita menemukan persamaan gelombang dalam suatu keadaan kuantum. Nah, persamaan Schrödinger itu bisa kita sebutkan lagi dalam bentuk seperti ini, di mana dalam persamaan Schrödinger kita mempunyai suatu bentuk potensial, yang mana potensial ini nantinya akan berpengaruh pada sistem seperti apa yang sedang kita tinjau. Potensial yang paling sederhana adalah ketika potensialnya bernilai 0. Artinya, partikel ataupun elektron yang berada dalam sistem kita bergerak bebas. Artinya dia tidak terikat pada potensial apapun, sehingga potensialnya bernilai 0. Nah, ini adalah salah satu bentuk potensial yang paling sederhana. Dan di sini nanti kita akan menyelesaikan bagaimana penyelesaian potensial yang bernilai 0, bagaimana jika potensialnya nanti bernilai. Dan bernilainya juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk potensial dinding, ada yang berbentuk potensial sumur, dan nanti akan kita bahas juga lain-lain sebagainya, ya. Nah, pada awal-awal perkembangan kuantum, potensial-potensial yang kita tinjau itu masih sangat ideal. Ya tadi yang sudah saya sebutkan. Jika potensialnya bernilai 0 atau partikel bebas, lalu bagaimana jika potensialnya kotak, bagaimana jika potensialnya bagaikan sumur, bahasanya sumur nanti, sumur potensial. Nantinya dalam perkembangannya, jadi di awal-awal perkembangan kuantum, potensial yang dibahas itu salah satunya adalah potensial sumur. Kalau mungkin kita lihat sekarang, potensial sumur itu maknanya untuk apa? Ya, ternyata pada tahun 1900-an awal gitu ya, 30-an atau 30-an awal kalau tidak salah ya, di awal perkembangan kuantum, potensial dalam bentuk potensial sumur tadi ternyata mempunyai aplikasi atau kegunaan dalam perkembangan teknologi ke depannya, yaitu teknologi semikonduktor, ya, yang dikembangkan oleh Kronig dan Penny. Jadi itu nanti akan kalian bahas dalam fisika zat padat. Selain itu, kalau kita ikutin lagi sampai sekarang perkembangan teknologi yang ada sampai sekarang, adanya quantum dot. Di mana quantum dot ini tidak lepas kaitannya dari kajian kita nantinya dalam kasus sumur potensial 3 dimensi. Tentunya secara matematis penyelesaiannya akan sangat rumit. Tapi nanti kita akan coba bahas bagaimana sumur potensial 1 dimensi, kalau memungkinkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Intinya, aplikasi dari hal yang sangat abstrak tadi, itu ternyata bisa berguna dalam perkembangan teknologi hingga sampai pada detik ini. Itu tidak lepas dari perkembangan kuantum, ya. Nah, bagaimana penyelesaian kasus-kasus potensial dalam persamaan Schrödinger, kita akan saksikan pada seri video selanjutnya. So, mari kita saksikan video-video berikut ini. Iya, ini adalah persamaan Schrödinger yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, ingat, ini adalah persamaan Schrödinger yang hanya bergantung kepada bergantung kepada posisi, karena kita sudah batasi kemarin di pertemuan sebelumnya bahwasanya sistem kuantum yang akan kita bahas ini adalah yang stasioner. Ya, artinya
dia periodik ya. Jadi kita hanya tinjau terhadap yang bergantung kepada X, yang bergantung kepada waktunya tidak kita tinjau dulu. Artinya dia independent time, tidak bergantung kepada waktu. Nah, bagaimana kalau dia persamaan gelombangnya merupakan fungsi waktu? Ya, maka nanti itu akan lebih rumit lagi dan akan dibahas di mekanika kuantum. Nah, di S2 nanti akan dibahas. Nah, untuk tingkat S1 kita akan bahas persamaan Schrödinger yang hanya bergantung kepada X. Nah, apa yang akan kita bahas pada beberapa video atau beberapa pertemuan selanjutnya adalah kita di sini hanya ingin melihat bagaimana persamaan gelombang yang dihasilkan dari persamaan Schrödinger jika kita tinjau dari potensialnya. Oke, lalu potensialnya ini apa aja? Bagaimana jika potensialnya bernilai 0? Nah, ini kita sebut dengan partikel bebas. Oke. Lalu nanti ada juga yang kita sebut sebagai partikel tangga. Bukan partikel. Ini potensial bernilai 0 ya. Ada yang kita sebut dengan potensial tangga. Lalu ada juga yang kita sebut dengan dinding potensial. Nanti apa maksud dari setiap potensial ini akan kita bahas ya. Lalu ada juga kasus untuk sumur potensial, ada kasus sumur potensial berhingga, ada kasus sumur potensial tak berhingga. Ini yang akan kita bahas. Tentunya masih banyak sebenarnya kasus potensialnya, tapi yang kita bahas mungkin yang lebih umum dulu ya, atau yang tadi saya sudah sebutkan di video awal, yang merupakan potensial ideal di awal-awal perkembangan kuantum. Alright. Nah, kita akan coba bahas yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini A, B, C, D. Oke, ini nanti kita bahas juga tak hingga. Ya. Lalu kita bahas nanti di E, sumur potensial berhingga. Oke. Dan nantinya sebelum UTS ya, jadi batasnya sebelum UTS kita akan membahas bagaimana jika potensialnya, jika partikel kita berada dalam suatu potensial osilator harmonik. Jadi ini sudah sedikit lebih advance, nantinya penyelesaiannya juga pasti akan sedikit lebih rumit. Oke, ya kita mulai dari partikel bebas terlebih dahulu. Oke, saya ingin mencoba membuat backgroundnya hitam terlebih dahulu. Jika kalian mungkin lebih prefer hitam, kita coba lanjutkan nanti jika hitam ya. Oke, jadi nanti silahkan diberikan di kolom komentar terkait backgroundnya ya. Oke, sekarang kita bahas partikel bebas. Ingat tadi kita lihat dari sini ya. Kita bahas yang ini terlebih dahulu ya, partikel bebas. Partikel bebas itu apa? Jika dia potensialnya bernilai 0, artinya dia tidak dipengaruhi oleh potensial, sehingga elektronnya atau partikel kita bisa bergerak bebas. Sehingga persamaan Schrödinger kita adalah hanya ini, tidak ada bagian potensial ini ya. Oke, berarti kita punya sekarang minus h bar kuadrat per 2m ya, d kuadrat psi per dx kuadrat ya, sama dengan e psi ya, yang mana psi-nya merupakan fungsi x. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan gelombang ini atau fungsi gelombang ini, psi ini. Oke, jadi di sini kita hanya ingin bagaimana mencari psi-nya ya. Oke, berarti bisa kita selesaikan dengan d kuadrat, ini kita pindahkan ke kanan ya, per dx kuadrat sama dengan e psi gitu ya. Atau kalau kita ini kan kita pindahkan ke kanan ya, jadi minus 2m per h bar kuadrat. Lihat ini operasinya kali ya, bukan ya, jadi kalau kita pindahkan ke sana minusnya tetap ada ya. Oke, e psi sebagai fungsi x. Oke, nggak usah ini aja f psi gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya, sekarang kita selesaikan. Nah, kalian sudah familiar ini persamaan apa? Kita lihat ya, d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah 2me per h
bar kuadrat psi sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan diferensial orde 2 ya, yang homogen. Yang mana persamaan ini bisa juga kita sebut sebagai persamaan osilator harmonik ya. Sering ketemu ketika kita membahas tentang gerak harmonik ya. Oke, nah untuk menyelesaikan ini kita buat ke dalam bentuk kuadratik ya di sininya ya. Jadi bisa kita buat dalam bentuk d kuadrat psi per dx kuadrat gitu ya, ditambah ini bisa kita buat menjadi ya, kalau ini adalah persamaan gelombang maka ini adalah suatu konstanta ya kan, yang mana konstantanya itu berarti adalah suatu bilangan gelombang k kuadrat psi sama dengan 0, di mana ya k kuadrat di sini adalah 2m e per h bar kuadrat, dengan k sama dengan bilangan gelombang ya. Nah, kita coba lihat ya. Sekarang kita punya k. Bagaimana hubungan k dengan panjang gelombang ya. Jadi kita mau coba substitusikan dia dulu ke dalam bentuk panjang gelombang. Oke, kita ketahui panjang gelombang itu apa? Ya, sama dengan h per P ya. Ini dari hipotesa de Broglie ya. Singkat ya, panjang gelombang de Broglie ya. Nah, berarti kita punya di sini P sama dengan H per lambda. Ya kan? Nah, lalu kalau kita mau buat ini dalam gini ya. Antara K dengan lambda ya. K itu sama dengan adalah 2pi per lambda ya. Jadi kalau kita substitusikan ke sini bisa kita tuliskan dalam bentuk ya P sama dengan H per 2pi per K ya. Atau kita bisa tuliskan P sama dengan H per 2pi K, di mana H per 2pi itu apa? H bar ya, H bar K. Nah, kita dapat hubungan seperti ini nantinya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan kita yang ini. Ya. D kuadrat psi per dx kuadrat tambah k kuadrat psi sama dengan 0. Nah, kita tadi nyampe sini. Nah, solusi dari persamaan diferensial orde 2 yang homogen seperti ini adalah bisa kita buat dalam bentuk eksponensial ya. Maka solusinya adalah psi sebagai fungsi x sama dengan a eksponensial ikx ya, ditambah kalau kita mau buat konstanta kedua untuk bagian yang minusnya e pangkat minus i kx. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari persamaan ini. Jadi kita punya bagian yang positif dan kita punya bagian yang negatif pangkat eksponensialnya ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana bentuk konstanta dari dari partikel bebas ini, konstanta A dan konstanta B-nya ya. Oke, jadi untuk melihat konstanta A dan B-nya, kita bisa menormalisasi fungsi gelombang tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep interpretasi Born, di mana setelah kita cari probabilitasnya nanti, kita akan melihat bagaimana fungsi A dan B ini secara matematis dan bagaimana secara fisis makna dari persamaan ini. Oke, jika kita lihat fungsi gelombang yang ini, jika kita tinjau secara fisis, maka di sini kita punya lihat ya, di sini ada bagian yang bergerak ke arah eksponensial positif dan ada bagian yang bergerak ke arah eksponensial. Jadi ada yang eksponensial positif, ada yang eksponensial negatif. Itu artinya apa? Karena memang yang sedang kita bahas itu adalah partikel bebas, artinya dia bebas bergerak kemana-mana dan dia tidak terikat pada potensial apapun. Oke, sehingga kasus seperti ini bisa juga kita sebut sebagai keadaan di mana dia unbounded state. Unbounded state artinya keadaan yang tidak terikat. Itu jika potensialnya bernilai 0.
Nah, bagaimana jika potensialnya tidak bernilai 0? Maka potensialnya pasti berpengaruh dan kondisi dia nanti akan terikat. Lalu bagaimana persamaan fungsi gelombang ini jika kasus kita merupakan unbounded state seperti ini? Oke, kita ingin menyelesaikan ini dulu, mencari konstanta A dan B-nya seperti apa. Ya, kita lanjutkan di video selanjutnya.